ketika orang belajar fikih tanpa belajar tasawuf, ya bakal tersesat gitu. Dia bakal gampang menyalahkan. Bakal menyalahkan, "Ah, lu salah, lu kayak gitu." Kayak Itu siapa tuh, sering Bang? banget yang gua ini. Ya, gua nggak mau bahas Ada intinya ya. deh. Ya pokoknya ketika kita hanya sekedar fikih tanpa belajar tasawuf, ya pasti gampang banget menyalahkan gitu. Tapi ketika kita belajar tasawuf juga tanpa belajar fikih, kita jadi gila nanti. Tiap pagi zikir. Waduh, duh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ini kita ada dalam konten terbaru kita, podcast. Jadi kita akan ngomongin banyak hal ya mungkin. Ya kali ini spesifiknya tasawuf. Oke, mungkin kenalin dulu kali ini ya pembicara kita kali ini, atau yang bakal sharing gitu ya, Bang Hafiz dan Bang Saiful gitu ya. Nah, ini gimana nih kabarnya Bang Hafiz dan Bang Saiful? Alhamdulillah, baik. Baik. Oke, terima kasih ya udah meluangkan waktunya ya dan mau sharing bareng-bareng ke teman-teman lewat podcast ini. Mungkin biar lebih cepat kali Bang ya, kita langsung sharing kali Bang. Nah, buat kayak Bang-abang ini ya, apa ya, tasawuf itu apaan sih Bang gitu. Kita pengen tahu dari abang-abang mungkin udah tahu gitu, mungkin dengar gitu dari pengajian atau dari buku atau dari guru gitu. Tasawuf itu apa sih? Mungkin dari Bang Apis dulu ya, apa tuh Bang kira-kira tasawuf gitu? Oke, mantap nih. Tanyain tentang definisi tasawuf. Ya, oke, berdasarkan apa yang telah gue pelajari gitu ya dari buku maupun dari guru-guru, ya tasawuf itu kalau bisa dibilang secara secara lugoh gitu ya, secara bahasa gitu, itu artinya banyak gitu, artinya bermacam-macam gitu. Karena dari asal katanya itu tasawuf itu nggak ada asli katanya gitu, maksudnya arti yang aslinya gitu. Kebanyakan para ulama atau para ahli tasawuf itu mengartikan tasawuf itu dengan ibaratnya cocokologi gitu. Ada yang bilang tasawuf itu dari kata suf yang artinya bulu domba gitu kan. Terus ada lagi bilang ahlu sufah yang waktu itu para sahabat Nabi. Terus banyak lagi dah. Tapi intinya semua mengkerucut dalam satu kesimpulan sih sebenarnya. Jadi intinya kalau tasawuf itu sebuah upaya kita manusia untuk mencapai kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui riyadhah, melalui berbagai macam cara gitu, mujahadah, baik secara ritual maupun secara akhlak gitu, secara akhlak kita kepada Allah maupun kepada sama makhluk. Itu mungkin bisa. Jadi intinya cara ngedeketin gitu ya, cara deket kita sama Allah gitu ya. Nah mungkin lanjut kali ya Bang Ipul, kira-kira apa nih gitu menurut Bang Ipul tasawuf itu gitu. Oke, kalau dari gue sebenarnya hampir sama definisinya si Hafiz ya. Tasawuf adalah apa sih, kayak metode atau cara atau jalan bagaimana kita bisa kenal atau dekat sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena tasawuf ini kita mengenal bukan seperti anak kecil yang cuma mengenal Allah sebagai Tuhan kita, bukan gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengenal sifat-sifatnya, zat-zatnya, kita bisa mengenal nilai-nilainya, dan itu akan tercermin kepada akhlak dan kepribadian kita gitu, dengan adab dan akhlak kita, gitu sih intinya. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah aja, gitu tuh tasawuf. Cara bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu simpelnya sih dari gua gitu. Untuk tasawuf. Pengertian dasar tasawuf ya. Oke, gitu sih dari gua. Mungkin buat teman-teman tadi kita udah denger ya, lebih kayak gimana cara kita dekat gitu. Ini lebih spesifik teman-teman ya, nggak kita mau kenal cewek gitu. Nah maksudnya kan ibaratnya kita lebih dekat gitu. Kalau sekedar kenal kan ibaratnya ya udah kenal doang gitu. Nah kalau ini kita lebih dalam lagi gitu. Itu tasawuf ya teman-teman. Nah
Nih lanjut aja nih Bang Oke. ya, biar apa ya, biar lebih dalam kita nih. Masa ibaratnya kita Oke. biar kita kenal tasawuf nih ibaratnya baru lihat muka nih gitu, biar kita lihat lagi lebih Waduh. dalamnya nih. Nah, lanjut aja nih. Waduh. Nah, orang-orang kan ini nih Bang ya, Berat. di mau kata di kampung ya, mau kata di apa ya, mau dikata di kampus nih. Masih awam nih ibaratnya buat kita nih. Nah, orang nanya gini, "Lah ngapa sih kita harus bertasawuf gitu?" Lah orang kan ibaratnya ya udah kita udah berislam mah udah yang penting kita belajar fikih gitu. Salat yang benar, akidah. Nah, kenapa nih Sholat kita ya. tasawuf nih Bang Abang nih? Yang akhirnya kita ya tertarik dan emang kita harus buat bertasawuf gitu. Nah, buat abang-abang Urgensinya gimana lah nih? ya. Iya, urgensinya gimana lah gitu buat Oke, Pul, nyakinin Pul. kita Silakan, gitu. Pul. Ya mungkin dari Bang Ipul dulu kali ya. Tadi sweet. Ya, Oke, silakan. tadi dikatakan pertama ya, tasawuf adalah salah satu cabang ilmu yang diwajibkan untuk setiap umat muslim itu mempelajarinya. Serta tasawuf, kedua itu tauhid, ketiga fikih. Gitu. Salah satunya cabang yang harus atau yang penting kita pelajari. Tadi dibilang keren juga sih. Ya udahlah kalau Islam ya Islam aja, yang penting kita belajar fikih, tata cara sholat, ya udah selesai gitu kan. Tapi beda sama tasawuf men, gitu kayak gini loh. Misalnya kita gini. Kita fikih. Fikih kan sholat yang penting sah gitu kan. Gitu kan. Fikih kalau batasan fikih ya sholat yang penting sah gitu. Kita mau pakai kaos, kita mau pakai celana panjang gitu pun, ya kan? Yang penting kita menutup aurat, ya sah gitu. Tapi beda sama tasawuf gitu. Kita harus menjaga adab kita di hadapan Allah gitu. Kita mau sholat, ya rapilah bajunya. Ya kita harus pakai kopiah, kita harus pakai peci, kita harus pakai sarung, kita harus wangi, mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, itu bedanya. Bedanya antara tasawuf dan fikih gitu. Jadi ketika orang belajar fikih tanpa belajar tasawuf, ya bakal tersesat gitu. Dia bakal gampang menyalahkan. Gitu. Gampang bakal menyalahkan. "Ah, lu salah, lu kayak gitu." Kayak siapa tuh, Bang? Yang gua ini. Ya, gua enggak mau bahas Ada itu deh. ya. Pokoknya ketika kita hanya sekedar tanpa belajar tasawuf, ya pasti gampang banget menyalahkan gitu. Tapi ketika kita belajar tasawuf juga tanpa belajar fikih, kita jadi gila nanti. Tiap pagi zikir. Waduh. Intinya tasawuf dan fikih itu sih gitu. Tasawuf gitu. Ihsan itu lebih ke arah akhlak gitu. Nah, maka jadi hal yang penting gitu untuk pada akhirnya kita belajar tasawuf gitu kan. Karena ya mau gimana lagi gitu kan, karena kita kata Ipul tadi kan kalau kita cuma belajar akidah sama fikih aja, kita bakal kaku gitu, bakal benernya kita aja gitu yang ininya. Sedangkan kita nggak bisa terbuka sama yang lain gitu. Karena kan mau belajar dari mana gitu, kelembutan hati, kelembutan sikap pada sesama gitu. Kalau bukan dari tasawuf ini gitu. Karena di tasawuf ini tuh sangat kaya lah gitu pelajaran tentang akhlak gitu. Nah, meskipun intinya ya kalau tasawuf itu yang memberikan ciri khasnya gitu, selain sebagai moralitas keberagamaan umat Islam, tapi dia salah satu ciri utamanya dia ada unsur kedekatan diri kepada Tuhannya gitu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi hal itulah yang menjadi ciri khas dari tasawuf gitu. Sehingga mungkin ada juga ya beberapa ahli sufi itu yang dia tuh menapaki jalan tasawuf benar-benar sungguh-sungguh karena benar-benar dia rindu akan Tuhannya gitu, pengen deket gitu sama Tuhannya sebelum dia mati gitu. Dia pengen ketemu saat dia benar-benar lagi hidup gitu, bisa dibilang mencapai tahap ma'rifat lah gitu. Ma'rifat itu mengenal Allah. Bahkan kalau bisa dibilang bisa sampai masuk ke dalam tahap fana gitu, fanatillah, ekstase. Dia benar-benar kayak melihat dalam keadaan sadar gitu. Udah lengkap banget ini Bang, udah kayak apa namanya? Udah kayak kuliah nih. Nah, paling udah teman-teman kayaknya udah kegambar lah gitu ya. Ini berarti tuduhan miring soal tasawuf itu aneh gitu, yang suka nyendiri gitu, yang suka yang aneh-aneh dah pokoknya. Iya. Itu udah terjawab ya mungkin sedikit-sedikit. Nah, pas banget nih tadi ngomong-ngomong tentang ihsan gitu nih ya. Tadi kayak ada sesuai nih Bang nih, Ismail Ihsan nih, namanya udah cocok lah ini. Nah, kali ini kita ini lagi nih Bang nih.
setelah kita tahu nih apa itu dan kenapa kita harus bertasawuf. Nah, kira-kira caranya itu gimana sih Bang gitu? Apa kita belajar gitu? Apa kita minta bahasanya, minta amalan lebih gitu? Atau kita bahasanya ya kita menyendiri gitu, berkholwat, apa gimana tuh Bang gitu buat orang-orang yang awam nih, kita pengen tahu nih gitu, caranya gimana sih gitu. Mungkin yang gampang-gampang aja gitu Bang, yang awalan gitu Bang, buat awam, kagak yang tiba-tiba menyendiri di gua apa di hutan gitu. Nah, yang enteng-entengnya lah Bang, Iya, gimana nih Bang kira-kira cara kita buat bertasawuf Bang? Siapa dulu nih? Jawab, tinggal jawab, santai nggak jawab tinggal. Kalem. Oke. Silakan. Kalau ya lagi-lagi ya berdasarkan apa yang telah gue pelajari gitu ya. Kalau bertasawuf itu ya ada caranya gitu. Ya salah satunya selain kita belajar gitu ya, maksudnya tahu teorinya, tapi yang terpenting ya kita amalnya gitu kan. Nah, itu yang terpenting gitu. Nah, kalau dari yang gue tahu ya caranya itu ada 3 tahap. Nah, sebutannya itu kalau dalam bahasa tasawuf itu pertama yaitu takholi. Takholi itu mengosongkan diri gitu, mengosongkan diri dari hal-hal yang buruk gitu, dari hal-hal yang berbau dosa gitu kan. Ya kita taubat deh tuh di situ, kita taubat dulu, kosongin semua, menyesali semua kesalahan kita. Nah, baru masuk ke tahap tahalli gitu. Tahalli itu mengisi dengan hal-hal yang baik gitu, dengan apa-apa yang Allah perintahkan gitu. Nah, yang Allah perintahkan seperti sholat, terus juga berbuat baik kepada sesama gitu. Nah, itu. Kemudian setelah semua kedua itu udah tercapai, baru deh tuh kalau kita udah istiqomah tuh ya. Namun keduanya ini nggak bisa dipisah ya, maksudnya setelah kita kosong nih, setelah taholi gitu, terus kita hali, kita malah mengabaikan taholinya gitu, maksudnya taholinya kita abain gitu. Nah itu salah gitu. Jadi intinya itu bertahap, maksudnya bertahap tapi barengan gitu, tetap diikutin, jadi istiqomah. Nah, baru ketika kita udah istiqomah, udah benar-benar serius lah gitu mujahadahnya tuh, yang tadi saya bilang gitu, masuknya kita ke dalam kesadaran, kita ngelihat merasa dekat gitu pada Allah. Kalau dalam kita kayak Abu Mansur Al-Halaj gitu ya, terus siapa lagi tuh, Ibn Arabi gitu, itu bilang. Nah nanti intinya sih outputnya kita bakal sadar kalau diri kita itu bukan siapa gitu, diri kita tuh kayak siapa sih gitu kan, sama Allah gitu. Dicek di situ. Nah nanti outputnya juga yang efeknya itu bakal kita nggak sembarangan memperlakukan orang gitu, memperlakukan makhluk hidup semuanya. Cek ke situ sih gitu. Itu. Nah, mungkin dari Ipul ada tips-tipsnya nih. Oh, tambahan sih nggak ada tambahan, hampir sama semuanya, hampir sama. Bagaimana caranya bertasawuf? Tasawuf ini bukan suatu ilmu yang sebenarnya Iya. berat dan harus punya penuntun gitu, harus punya guru, harus punya ustadz. Nah, kita pengen bertasawuf, kita pengen kenal tasawuf, kiai, habaib dan lain sebagainya. Pokoknya dalam istilah tasawuf, nama guru itu namanya murabbi gitu, murabbi. Sang petunjuk lah gitu ya. Nah, itu kan. Intinya kita harus punya guru. Hilang-hilang nih gambarnya Bang. Man yata'alam bila guru maka gurunya adalah setan gitu. Makanya banyak orang yang bertasawuf tanpa guru gitu ya. Sok-sok Hilang-hilangan Dik. iya. Ente yang diem deh. Sama di sini juga diem ini. Oke. Sinyal Adika tuh. Udah. Yang sinyal sabar.
Lanjut Pul, lanjut. Pengen bertasawuf ya, banyak orang yang pengen bertasawuf tapi dia nggak punya guru, terus ngamalin amalan-amalan yang cuma dia baca dari buku, dari kitab sendiri yang dibacanya kan, itu lama berdengar kayak dia menyendiri sama orang kayak orang gila gitu kan. Nah, ini yang salah gitu teman-teman, yang salah. Makanya pertama adalah kita bertasawuf adalah kita belajar melalui seorang pembimbing, melalui seorang guru. Yang pertama, nanti tahapan-tahapannya apa yang disebutkan oleh Hafiz tadi itu benar gitu. Tahapan dari segala bentuk tasawuf ya, itu adalah taubat. Pertama, taubat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita nggak bertobat gitu, tidak menyucikan diri kita, dan ya itu sih gitu. Intinya itu lah dari gue pribadi Ya. untuk pada akhirnya kita bisa Dik. tahu. Nah, gue mau nambahin nih. Nah, apa yang Syepul bilang tuh yang terkait guru gitu kan. Nah, itu ada kaitannya nih sama Matan nih. Matan kan mahasiswa ahli tarikoh tuh ya. Tarikoh atau bahasa Indonesia itu tarekat. Nah, kalau dalam tasawuf itu sebenarnya ini ada sebuah perkembangan sih ya dulu di zaman ulama tasawuf gitu. Jadi ibarat bener-bener tasawuf ini bener-bener dibimbing gitu biar nggak serampangan gitu. Jadi adalah namanya torikoh atau tarekat gitu. Jadi ada guru sebutnya mursyid gitu. Ada muridnya gitu. Makanya di sini bisa dibilang makanya Matan itu hadir supaya apa ya, sebagai wadah nih kita nih yang sebagai murid lah gitu, yang mencari jalan menuju kedekatan diri pada Allah atau mencari ketenangan jiwa lah gitu. Nah, dengan wadah ini gitu, dengan kita terus belajar kepada guru-guru kita, kepada pembimbing-pembimbing kita gitu, yang benar-benar sesuai sanadnya sambung kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sih, jadi ada kaitannya gitu. Jadi kita juga nggak sembarang ya tarekat-tarekat di Matan ini, tarekat-tarekat yang apa yang ibaratnya bisa dibilang sesat gitu atau ngajarin apa ilmu-ilmu yang nggak benar gitu. Yang enggak, aneh, semua tuh kagak ada sholat gitu bang. Sholat telat. Iya. Ini aneh emang tuh orang luar bang. Semua ada ilmunya, ada jelas sanadnya gitu. Kita juga kan dibilang kan tadi kalau tasawuf tanpa syariat ya nggak mungkin gitu. Karena ya tasawuf itu bagian dari syariat itu sendiri gitu. Semuanya berkesinambungan gitu. Jadi ya nggak mungkin lah kalau orang bertasawuf itu meninggalkan syariat gitu. Kecuali dia mungkin salah pengertian atau salah pemahaman kali. Itu sih. Oke. Paling tadi penjelasannya udah cukup apa ya bang ya, panjang-panjang gitu ya, jelas dari tadi tahapannya gitu ya, terus ya tadi segala macam disebutin lah gitu tentang bagaimana cara kita bertasawuf. Tadi juga sempat sebenarnya pengen nanya sih kayak kapan dan di mana, itu udah dijawab gitu ya. Tadi kapannya itu kapan orang bisa ya dibilang tasawuf itu ya ketika udah belajar kan gitu ya, dan di mananya kita bisa belajar gitu ya, terutama sama guru lah gitu, sama tadi mursyid gitu ya, sama apa namanya kalau mungkin udah bertorikoh ya, atau sama murabbi tadi dibilang. Nah paling lanjut aja kali bang nih ya. Nah kira-kira nih apa sih perbedaannya gitu bang, maksudnya kalau kita udah belajar gitu nih, nah dan itu kita bahasanya kita ini bisa ngebedain diri gitu dengan orang yang biasa gitu. Pasti kan kita belajar ada efeknya ya, ibaratnya kayak kita bedanya atlet yang minum apa namanya minum doping gitu dengan orang atlet yang kagak minum apa ya biasa gitu, pasti kan beda ya. Nah itu kira-kira dengan analogi itu kita kira-kira apa ya bahasanya, gimana gitu cara ngebedainnya gitu. Sebenarnya itu penting dan juga sebenarnya juga jadi apa ya, jadi otokritik juga, artinya ketika orang yang udah bertasawuf harusnya dia bisa mencerminkan itu gitu. Nah kira-kira buat kayak abang-abang gimana nih cara bedain maksudnya perbedaannya gitu yang udah dirasain juga. Ini Pul. Kita mana Pul perbedaannya? Oke, pertama ya, kita nggak bisa menyebutkan si A bertasawuf, si B nggak bertasawuf, gitu. Karena pada akhirnya, karena pada akhirnya tasawuf ini tidak bisa disebutkan oleh kata-kata, gitu. Seperti halnya moderat, sama aja, gitu. Nggak bisa kita dibilang. Kalau kita bilang si A bertasawuf, si B nggak bertasawuf, berarti kita juga nggak bertasawuf gitu, karena kita tidak bisa menerima yang tak mungkin dia bertasawuf tapi tasawufnya beda sama kita gitu. Nah
Cara membedakannya sih gampang ya. Cara membedakannya adalah dari diri kita pribadi, pribadi, kita ini lebih memandang orang itu jauh lebih baik daripada kita. Kita memandang diri kita tuh hina, gitu. Kita memandang diri kita rendah, hina dan lain sebagainya. Dan kita memandang orang lain itu orang yang sempurna, banyak amal dan lain sebagainya gitu. Dan rasa takut kita sama Allah lebih tinggi gitu. Rasa khauf artinya rasa takut dan roja, rasa berharap kita sama Allah gitu. Itu aja sih gampangnya. Dan yang pastinya adalah nilai-nilai ketuhanan kita itu tercermin dalam setiap kepribadian kita, dalam setiap kehidupan kita gitu. Nilai-nilai ketuhanan apa sih? Nilai-nilai ketuhanan adalah nilai-nilai yang baik lah, akhlak yang baik gitu. Kita bisa tidak saling mencaci, tidak saling menghina, kita bisa menjaga lisan kita bisa menjaga jari kita untuk komen yang aneh-aneh di sosmed dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri kalau kita sudah mengenal tasawuf. Gitu. Tapi belum bisa dikatakan kita sudah bertasawuf. Ya. Karena tasawuf ini memang banyak definisinya dan banyak tingkatannya. Jadi ya agak gimana gitu kalau kita, wah gue udah bertasawuf nih. Ya. Udah pengen jadi wali nih. Dikit lagi terbang. Kan dikit lagi terbang. Ya udah, lo nggak usah ngomong kayak gitu. Dragon Ball terbang kali bang. Intinya kan tasawuf kan dari diri kita pribadi, kita tidak bisa menyalahkan orang lain dan sebagainya. Gitu aja sih dari gua. Nah, gimana tuh bang Apis? Tambahan paling ya kalau gua nambahin yang Nipul bilang ya. Kalau gue ngeliatnya gini, bahkan orang yang kayak udah belajar gitu ya tasawuf, cuma teori gitu ya, maksudnya cuma teori, dia udah ngerasa bertasawuf gitu, kayak udah merasa paling sufi gitu kan, udah merasa paling, wah diri gue paling rendah nih. Nah itu kadang salah juga gitu kan, kayak dia merasa paling diri dia itu bertasawuf gitu. Nah yang tadi Bang Ipul bilang, kalau orang yang bertasawuf tuh biasanya tuh dia dia buat diri dia aja gitu, cukup kebanyakan diem gitu, merendahkan diri dia gitu, gak banyak ngomong lah gitu. Intinya ya yang tadi gue bilang, efeknya kalau orang sudah bertasawuf itu dia pasti memberikan sebuah kedamaian gitu, sebuah rahmat gitu, sebuah kasih sayang kepada sesama manusia ataupun dan juga makhluk-makhluk lainnya gitu. Nah, itu sih orang yang bertasawuf ya. Selain dia udah dekat sama Allah gitu, tapi dia punya efek ke hablum minannas dan juga hablum semua gitu, ke alam semesta. Nah, itu sih. Paling bisa kayak simpulkan gini, kayak intinya orang yang bertasawuf itu lihat dari perilakunya lah gitu dan kebijaksanaannya. Itu gampangnya teman-teman dari penjelasan abang-abang kita ini tentang pokoknya ngeliat orang bertasawuf ya paling enggak itulah spiritualitas dia gitu dan kebijaksanaan gitu. Itu dua poin yang bisa diambil kalau buat saya tadi ngejelas mendengarnya gitu. Nah mungkin selanjutnya gitu, ini kayaknya paling kayaknya bisa ngeyakinin teman-teman gitu. Kayaknya bakal entah itu teman-teman nanti mau gabung ke Matan ataupun nanti teman-teman gitu belajar tasawuf, entah itu sama habaib gitu, entar apa itu sama guru gitu ya, sama mursyid. Nanti teman-teman ini sih yang buat saya paling penting gitu. Nah gimana sih nih ya pertanyaan selanjutnya ya, perasaan abang-abang sama pengalaman nih selama mengenal dunia tasawuf lah gitu, terutama mungkin di Matan atau di pengajian gitu, before dan afternya gitu. Ini setelah di sini nih gitu belajar, nah perasaannya begini dan pengalamannya begini gitu, sehingga kayaknya teman-teman tertarik gitu, kayak wah ini oke juga. Bahkan kalau mungkin di filsafat misalkan ada namanya stoicisme misalkan, padahal ngapain jauh-jauh kita ke filsafat ya, di Islam juga udah ada gitu, kita nggak perlu belajar yang rumit-rumit gitu, bahkan di Islam udah ada gitu, kita nggak usah ya keluar-luar lah bahasanya gitu. Nah mungkin abang-abang bisa ceritain nih gitu perasaan dan pengalamannya selama mungkin mengenal dunia tasawuf ini gitu, pengalaman pribadi gitu mungkin bang bisa ceritain. Oh ya.
Gimana? Full. Pengalaman dari gue pribadi ya, gue selama dari tasawuf biasa aja ya, biasa. Biasa aja. Enggak, karena kalau orang bertasawuf itu kan nggak boleh sombong, nggak boleh merasa lebih baik, gitu kan. Makanya gue bilang biasa aja gitu. Mungkin kayak apa ya Bang ya? Kira-kira nih kayak sebelumnya misalkan, wah dulu nih sebelum bertasawuf, wah demennya marah-marah nih gitu. Demennya perangas-perangos aja gitu. Setelah tahu Pak tasawuf, wah kayaknya kita kagak boleh gitu. Harus jaga gitu. Kayak kan identik dengan kayak gitu ya, orang yang bertasawuf tuh orang yang ya apa ya, tenang gitu, kayak air gitu. Itu kayak kira-kira gimana gitu. Nah, ini sih intinya gini. Tasawuf ini adalah ketika kita udah mengenal tasawuf ya, dari sebelum dan sesudahnya, pengalaman gue sih gue bisa lebih menjaga diri gue, memprotecting diri gue. Yang tadi dibilang, yang tadinya pengen emosi, pengen marah, akhirnya bisa sabar gitu kan. Yang tadinya pengen berbuat hal-hal yang buruk misalnya gitu kan, iri, dengki dan lain sebagainya bisa gue tahan. Itu sih yang benar-benar berasa gitu di gue pribadi. Itu pengalaman dari gue pribadi sih kayak gitu. Intinya inilah Bang ya, apa ibaratnya adalah gitu ya, apa namanya, efeknya lah gitu ya. Maksudnya ya nggak sia-sia lah gitu ya. Maksudnya belajar dan mempraktikkan ilmu ini gitu. Maksudnya pengetahuan ini gitu. Sebenarnya sih nggak sia-sia ya ketika kita, intinya tasawuf ini kita bisa mengenal lebih dekat sama Allah gitu. Artinya kalau orang udah jatuh cinta, gimana sih orang jatuh cinta sama Allah gitu. Apapun yang Allah berikan kepada kita ya kita ridho gitu. Apapun yang Allah kasih kepada kita ya kita senang aja gitu. Kayak kita jatuh cinta nih, misalnya kita suka sama seorang perempuan, sama cewek gitu. Iya. Biarpun nih cewek ya kan agak cakep lah gitu ya. Minta antar jemput misalnya kan, kita udah bucin banget, udah kayak Kang Ojek ya. Udah apa lagi gitu. Sama Allah juga, kalau ketika kita dikasih ujian misalnya gitu kan, kita dikasih ujian ini duit susah misalnya gitu kan, UKT bayar terus, kita nggak punya duit, kita sabar. Itu sih intinya, jangan tiba-tiba ngeluh gitu, wah gimana nih WNJ gini, enggak gitu, sabar. Ngeluh ya, apalagi itu tuh yang suka demo-demo tuh, saya dulu tapi. Ya, tapi ya kalau yang demo tuh tasawuf coy, yang demo kan tasawuf. Mungkin kalau dia bawa bendera NU ya, terus berzikir. Mungkin dia zikir depan rektorat kali. Ya, tapi kalau menurut gue ya, kalau untuk apa pengalaman apa yang dirasakan gitu setelah bertasawuf, ya apa ya, jadi banyak aspek sih yang gue rasain gitu, terutama kalau perihal tadi ke hati itu tadi udah dijelasin sama Ipul lah ya, kita jadi tenang, jadi sabar. Terus juga gue jadi ngerasa ke pemikiran gue gitu, ke apa ibaratnya pemahaman gitu. Jadi kayak di tasawuf ini kayak benar-benar kita tuh dibuka banget gitu, maksudnya pikiran kita tuh dibuat terbuka gitu. Karena di tasawuf itu perlu diketahui juga ya, di tasawuf itu ada berbagai paham juga gitu. Ada yang pahamnya apa kayak falsafi gitu kan. Terus ada juga yang amali gitu, yang cuma menekankan pada amal. Kalau yang falsafi tadi tuh lebih ke arah pemikiran-pemikiran. Nah itu gue benar-benar suka di situ tuh. Jadi kayak ada paham tadi yang dibilang ada itihad, ada wahdatul wujud gitu, ada beberapa tokoh. Tapi meskipun apa ya dibilang kontroversial gitu ya, tapi benar ulama-ulama tasawuf itu menyikapinya tuh nggak secara panas, nggak secara gontok-gontokan gitu kan. Mereka menyikapinya secara ya udah, itu emang pemikiran masing-masing gitu kan. Ya meskipun tapi kan kalau saat itu kan ada kasus itu kan antara ulama syariat dengan ulama ulama tasawuf. Tapi yang kita lebih kaji ke dalam lagi, kalau kata Pak Andi, kasus-kasus yang ulama-ulama tasawuf dieksekusi itu lebih ke arah politik sih. Nah, itu kalau udah politik udah ribet dah pokoknya. Intinya perlu kita garis bawahi, yang gue bilang lagi, dari pemikiran kita tuh benar-benar jadi jernih gitu, bisa
jujur ya, gue nih bisa dibilang orang yang dulunya tuh apa ya, bisa dibilang garis keras lah gitu. Waduh, Ibaratnya iya kayak wah pemimpin lawan gitu Bang ya. ya Maksudnya. lawan kafir, wah Waduh. nggak boleh diikutin gitu kan ibaratnya, nggak boleh nih, ini sesat gitu. Tapi setelah kita belajar, Contohnya tadi distribusi 25.000 itu apa? Kita harus membahas itu distribusi. Anggap aja itu ngomong langsung uang rokok. nah bener ya. Nah maksud gue di tasawuf juga sebenarnya nggak menutup diri kita untuk apa ya, untuk kritis gitu. Banyak sebenarnya ulama-ulama tokoh-tokoh tasawuf tuh yang kritis gitu maksudnya, tetapi mereka punya sikap outputnya itu meskipun dia kritis ya, outputnya dengan cara yang mengedepankan adab gitu. Contohnya nih kayak misalnya kayak siapa, Syekh Siti Jenar gitu kan, beliau kan bilang manunggaling kaula Gusti. Itu kalau kata Pak Andi, gue pernah dengar Syekh Siti Jenar itu sebenarnya sedang melawan apa namanya, feodalisme gitu, melawan pemerintahan yang apa sih ibaratnya terlalu otoriter gitu. Jadi itu ada pemisahan antara penguasa dengan rakyat gitu. Nah makanya dibilang wah nggak bisa nih gitu. Nah ditanamin itu sama Syekh Siti Jenar kalau kita nih kaulo itu rakyat kecil gitu, sama Gusti itu kalau bisa dibilang orang-orang yang tinggi lah gitu, sama orang-orang yang tinggi tuh sebenarnya sama gitu. Jadi ya udah kita tuh bersatu gitu. Nah lebih ke arah situ sih gitu kalau kalau apa yang sesi Jenar lakukan gitu, kalau kata Pak Andi ya Mas. Nah, sebenarnya kita nggak salah gitu untuk pada akhirnya apa melakukan kritik, melakukan demo ya, tapi lagi-lagi kalau Kayak sudah adab lah gitu Bang ya. tapi ya mengedepankan Sebaiknya tidak lah gitu ya, kalau bisa pakai cara yang lain ya Bang ya. Yang baik-baik aja lah gitu Bang. Iya pasti kalau orang yang bertasawuf itu mikirkan plan-plan yang lebih lain lah gitu. Maslahat, yang lebih maslahat tuh apa gitu. Kalau misalnya audiensi lebih bisa, ini kita bahasnya konteks mahasiswa ya. Kalau misalnya dengan cara audiensi secara langsung lewat lobby gitu ya, lobby ngopi-ngopi gitu. Itu kan lebih enak gitu kan. Namun kalau emang dibanding teriak-teriak ya capek Bang ya. Iya, siapa sih tuh yang suka demo tuh? Siapa sih tuh yang naik itu tuh, naik mobil tuh? Emang itu kan mantan komandan gitu. Oh iya itu. Maaf. Ya tapi enggak sih Dik, semua itu apa ya? Kalau kita bisa dibilang semua dinamika lah. Tapi yang sejauh ini yang gue lihat ya kita yang gue lihat dinamika mahasiswa ini ya masih tahap belajar lah gitu ya. Ya kita juga masih yang tadinya masih polos kan, tiba-tiba ya yang namanya juga anak polos gitu kan, terus digembor-gemborin idealisme yang wah semangat anak muda banget gitu. Itu pasti kan ya ikut-ikut lah gitu ibaratnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu namanya pembelajaran gitu. Nanti bakal tahu. Itu sih. Thank you banget udah ngasih tadi teman-teman point of view-nya tadi tentang before after-nya abang-abang ini gitu. For info lagi teman-teman, sebenarnya ya mungkin teman-teman yang di UNJ mungkin terutama tahu banget kita lah gitu. Bang Ipul juga dulu pernah di BEM gitu. Saya dan Hafiz dulu ya juga merupakan ya cukup aktif lah, apalagi saya lah gitu. Nah, mungkin anak pergerakan banget. Iya. Dan intinya setelah afternya itu teman-teman nanti teman-teman bisa ngerasain sendiri bagaimana perbedaannya gitu tentang intinya jalanin aja gitu, pelajarin dengan asal jangan ikut-ikutan aja sih gitu. Maksudnya misalnya kalau diajak tanya nih apa sih rasionalisasinya, apa sih manfaatnya gitu. Lebih ke situ sih, biar kita tuh tahu gitu, paham. Mungkin nggak banyak ya, 2 pertanyaan lagi, mungkin biar nggak terlalu lama ya kali Bang ya. Ini ada nih, kayaknya ini juga jadi penyeimbang lagi nih dari apa yang kita obrolin gitu. Selanjutnya nih pendapat abang nih gitu, kira-kira soal tuduhan miring yang diarahkan kepada tasawuf nih. Misalkan nih tasawuf nih aneh nih, terbang, jalan di air, kagak sholat gitu. Terus ada lagi dong macam-macam dah tuh tuduhannya. Buset, kalau kita mikir-mikir, terbang ngapain ya? Emang gue kata Dragon Ball gitu ya. Jalan di air, kata gue Naruto gitu ya. Gue aneh-aneh dah gitu. Udah gitu ada yang ngomong time travel gitu, maksudnya ini
pindah ke waktu yang, nah itu kayaknya kita nggak tahu ya. Mungkin kalau kita dulu kenal mujizat ya kita nggak tahu ya. Mungkin abang-abang mungkin bisa apa ya ngasih tahu ke kita gitu. Bahwasannya mungkin kayaknya itu nggak ada, ataupun kalau ada kayaknya kita itu antara kita memang belum sampai ke sana, atau mungkin kita itu sebenarnya ya so tahu aja gitu. Kenapa kita aja belum meneliti itu tapi kita ngomong itu gitu. Gimana tuh kira-kira abang-abang untuk kita apa ya bahasanya nggak termakan dengan hoax kalau bahasanya kita kali ini gitu. Mungkin Oke, Bang Mas Ipul Ipul. kali Bang. Hah? Betul yang jawab. Apis. Ya, Apa gua? oke. Boleh kalau lu mau jawab. Kira-kira atau enggak gimana ya? Paling enggak gini, cara apa ya? Mungkin kalau buat tuduhan kayaknya udah kejawab, tapi paling enggak bagaimana cara kita apa ya memfilter dan bahasanya supaya kita nggak kemakan dengan omongan itu. Tadinya kita mau belajar kan ya, wah ini kagak bener nih, tasawuf masa kayak begini sih, orang dulu gua kagak belajar begini, lalu pada begitu gitu. Nah itu bagaimana tuh jawab tuduhan seperti itu supaya ya itu nggak begitu. Itu sih abang-abang gimana kira-kira? Oke. Bol. Gua lagi. Ada. Ya, kalau yang gue baca ya, dari bukunya Prof. Simuh gitu ya. Ini ada nih bukunya, bisa dibaca nih. Tasawuf. Nah itu kalau Prof. Simuh sih emang ngelihat Ahlus Sufi itu ya yang tadi kan orientasinya tuh ada apa singgungannya sama mistik gitu ya, sama mistikus gitu, mistikisme. Nah mungkin hal itu ya yang jadi problema gitu. Jadi apa? Ini jadi sebenarnya tasawuf itu benar-benar murni dari agama Islam nggak sih gitu kan? Nah tapi sebenarnya gini, emang tasawuf itu kan yang tadi sudah dijelasin ya, itu kan benar-benar apa ya melalui tahapan yang nggak gampang gitu, mujahadahnya itu berat gitu kan. Bahkan kalau sampai tahap yang udah tinggi banget itu hanya orang-orang yang khusus saja gitu. Kan kalau Imam Ghazali kan mengklasifikasikannya ada orang yang awam, orang yang khusus, dan ada orang yang khusus lil khusus gitu kan, dia khususnya di antara orang khusus gitu. Itu udah wali lah. Kalau nyampe lah kita bang ya, tuh pokoknya yang terbang-terbang yang. Cuma mungkin permasalahan, iya permasalahannya gitu, mungkin permasalahannya apa hal-hal ini nih, hal-hal yang udah khusus ini dibicarakan ke masyarakat awam gitu. Nah, jadi masyarakat awam tuh kayak ya so tau lah gitu bang ya. So tahu dan ngincer itunya aja gitu, ngincer yang udah jadinya aja gitu. Padahal dia nggak ngelihat nih tahapan mujahadahnya gimana, tahapan riadohnya gimana gitu kan, latihannya itu kan berat gitu. Nah, makanya ada yang bilang janganlah lihat orang alim tuh dari karomahnya gitu, tapi lihatlah orang wali itu dari bagaimana dia dari nol sampai ke titik itu gitu. Nah disitulah pasti mereka akan mikir gitu kan, nggak terburu-buru buat dapetin karomah gitu. Karena ya apa sih yang mau kita iniin sih gitu. Sebenarnya kan tujuan tasawuf itu kan kedekatan diri kita kepada Allah gitu kan, bukan karomahnya gitu. Karomah itu kan ibaratnya jadi bonus lah gitu, jadi apa ganjaran yang lain lah gitu yang Allah kasih. Tuh kalau Allah nggak kasih ya udah ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah dapetin kedekatan diri kita sama Allah gitu. Diri kita udah nyaman, udah damai gitu. Nah itu sih yang harus kita tekankan gitu, bukan titik karomahnya gitu. Mungkin Ipul bisa nambahin. Nggak panjang namanya, cuman bilang gitu bang. Emang tasawuf ini identik dengan hal-hal yang mistik gitu ya, hal-hal yang memang pada akhirnya nggak masuk di logika kita gitu. Tapi memang ketika kita mempunyai keyakinan seperti halnya Tuhan gitu, kita yakin Tuhan itu ada gitu ya. Ya itu hal itu bakal terjadi. Memang Tuhan itu ada gitu. Nah, kita mengenal peristiwa orang bisa terbang, jalan di air, yang kita kenal dari kisah-kisah para orang-orang soleh itu memang ada, sebenarnya memang ada. Mukjizat itu diberikan kepada para nabi dan para wali diberikan itu karomah namanya, ada perbedaan gitu kan ya. Mirip-mirip lah gitu bang ya. Kita apa? Mirip-mirip lah gitu lah bang ya. Tapi tingkatannya beda. Mirip, cuman tingkatannya beda dan penamaannya beda agar bisa membedakan aja gitu. Kita percaya Nabi
mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Ibrahim tidak terbakar, gitu kan. Nabi Yunus tidak dimakan ikan, gitu ya. Tidak mati dimakan ikan. Nah, itu nabi gitu. Kalau para orang soleh, wali-wali, ya mungkin bisa berjalan di air, mungkin bisa bisa apa ya, dan lain sebagainya lah, bisa terbang dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya adalah eh, kita ngapain sih nyari-nyari kayak gitu? Kita ngapain sih Iya, nyari-nyari pengen bisa terbang? Kalau gini, logikanya gini, kita pengen bisa terbang. naik pesawat ya Apakah Bang kita ya. lebih baik daripada burung? Kita itu tuh sama kayak burung dong, kalau kita bisa terbang, Iya. iya nggak sih? Kalau Mending kita naik bisa jalan di pesawat air, kayak gitu ya. kalau kita Naik bisa jalan di air, kita kita kayak ikan gitu lah. Sama Tapi kayak anggang-anggang. sebenarnya itu yang Iya, iya, ya ada hewan yang bisa jalan di air gitu, ada anggang-anggang namanya. oh, udah mana tuh. karomah. Karomah terbesar adalah istiqomah gitu. Kita Nah, melihat karomah terbesarnya adalah istiqomah. Istiqomah khairun min alfin karomah gitu. Istiqomah itu lebih besar, lebih agung daripada 1000 karomah. Gitu. Ya itu istiqomah. Kita tidak bisa mendapatkan karomah tanpa istiqomah. Tapi balik lagi pertanyaan di awal gitu, kita membahas karomah terlalu panjang gitu. Bagaimana kita bisa memfilter stigma-stigma masyarakat tentang tasawuf yang hal-hal mistis yang nggak logis gitu. Gimana caranya? Ya balik lagi, karena mereka belum kenal dengan tasawuf gitu. Karena mereka belum paham tentang tasawuf. Kita ajarin pelan-pelan, kita rangkul pelan-pelan. Ini loh tasawuf sebenarnya kayak gini gitu. Nggak mesti kita ajarin nggak mesti kita kasih tentang orang terbang, orang sedang di air, orang bisa bisa ngeluarin air dari tanah dengan kalau tangannya gitu. Enggak usah gitu. Ngeluarin api gitu ya, kayak Avatar gitu. Goku. Iya makanya gampangnya sebenarnya tasawuf tuh cuman ya kita bisa menjaga hati kita, kita bisa menjaga lisan kita kepada orang lain, kita bisa berkehidupan dengan orang lain dengan yang baik, Iya. berkehidupan dengan orang lain dengan yang baik gitu ya. Ya udah gitu, itu aja sih intinya tasawuf itu. Nggak usah bahas yang terlalu jauh aja dulu gitu buat orang yang awam. Buat awam kayak kita ya gitu, Itu nggak usah permasalahannya. mikirin yang aneh-aneh lah. Ya, Menarik banget. Apa? Dik, Iya, nambahin ya. boleh. Gue juga dengar dari Yai Nafi, ada Yai Dainal Nafis gitu. Salah satu pengajar dan pimpinan di mana namanya? Zawiyah. Harodo. Itu tarekat Syaziliyah tuh. Syaziliyah. Beliau bilang sebenarnya kalau kita sudah tasawuf itu ya, itu sebenarnya pengalaman diri kita gitu. Dan setelah kita udah dapat nih, maksudnya kayak udah dapat kesadaran diri kita dan keleburan diri kita di hadapan Allah gitu. Dan kita mendapatkan keistimewaan atau ganjaran dari Allah lah gitu, bonusnya gitu. Itu pun sebenarnya nggak boleh tuh kita kasih tahu ke orang gitu. Nah, itu sebenarnya kalau ngomong-ngomong gitu ya. Wah, gua nih udah ini nih, udah karomah gua begini gitu. Kata Yai Nafis bilang kalau hal seperti itu justru jadi suul adab sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ya dia udah gitu Bang ya. Udah dikasih sama Allah, dia malah nunjukin gitu, ngebuka aib-aibnya gitu kan, ngebuka hijab-hijabnya gitu ke orang lain. Itu sih sebenarnya. Kalau makanya seorang wali yang benar tuh dia bakal diem itu bisa mengasingkan diri di kehidupan masyarakat. Diem soleh lah gitu ya, nggak diem ayo guys kita gitu kan, posting gitu. Nah itu kayak teman-teman kita juga perlu hati-hati. Nah dari warna abang-abang kita nggak boleh sembarangan gitu. Ayo lagi posting sholat, sambil sholat fotoin aku dong sholat gitu, biar dilihat gitu. Potong nih aku lagi baca Quran nih gitu. Nah itu kita diem aja teman-teman. Walaupun kita mau ngajak tadi kayak dibilang sama abang-abang, kalau bisa kita ngajak, dan itu juga kita istiqomah, nyata baik karena kita mau ngajak kebaikan gitu teman-teman. Nah ini terakhir nih abang-abang nih, buat teman-teman terutama siswa baru ya. Nih di kampus kan ada aneh-aneh gitu ya orang-orangnya, ada dari yang dari yang gondrong-gondrong begini sampai yang rambutnya yang aneh-aneh dah pokoknya, sampai pemikirannya aneh-aneh gitu Bang ya. Kita kan ngeri Bang ya kalau baru-baru gitu ya. Nih siapa tahu kita diculik gitu kan di kampus ya. Nah, ini buat pertanyaan terakhir nih Bang ya. Saran nih buat kita nih, buat baru-baru, awam, maba-maba gitu.
supaya nih ibaratnya kita kagak terjerumus nih Bang ke yang aneh-aneh gitu Bang. Nah mungkin salah satunya mungkin kayak Matan nih dan organisasi lain yang mungkin menaungi apa namanya untuk belajar apa ya belajar agama lah gitu dengan ya seenggaknya ada dasar dan ada bisa dipertanggungjawabkan. Kita nggak mau nuduh gitu ya, tapi kita yang ngasih tahu aja kan dari kampus. Nah kira-kira buat mahasiswa baru gimana gitu Bang? Ya, silakan Pul. Gini loh, Pak. Gampang gini. Kita itu orang itu bisa dilihat kepada temannya atau lingkarannya gitu. Maka dari itu gampang-gampanglah atau coba cari teman-teman yang baik, yang memang dianggap baik ya, dianggap baik. Kalau memang pada akhirnya teman ngelihat kayak kita kan kalau masuk baru kan kayak ini tongkrongan ini sebenarnya baik nggak sih gitu, ini ngomongin apa nggak sih gitu. Kalau memang kita ragu, coba kita tanya gitu. Coba kita tanya ini nongkrong apaan sih gitu. Agar kita pada akhirnya itu nggak terjerumus kepada hal-hal yang negatif gitu. Itu sih intinya dari gua pribadi. Oke. Bang Apis gimana nih Bang Apis nih? Biar kita nih ibaratnya nih ibaratnya nggak kayak ada tuduhan tuh radikal, wah ada PKI tuh, wah ada ini tuh liberal. Nah tuh gimana tuh Bang? Buat teman-teman maba biar tertarik lah gitu, biar kematan atau ke yang lain gitu, yang baik-baik nih Bang lah. Biar kagak aneh-aneh lah gitu Bang, biar tetap jadi orang yang lurus gitu Bang. Selurus jalan tol gitu Bang. Iya. Nah, kalau gue ya, ketika baru masuk gitu ya ke kehidupan kampus yang ciri khasnya itu emang sudah terbuka lah gitu. Kita tuh emang sudah di tahap yang benar-benar ini loh gitu. Kehidupan kampus yang benar-benar penuh dengan berbagai macam pemikiran gitu. Terbukanya ruang dialektika gitu, ruang diskusi kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau yang gue lihat ya, semua organisasi yang ada di UNJ ini gitu, itu semua baik gitu, punya nilai, punya misi yang dijunjung gitu, punya visi yang dijunjung masing-masing gitu. Nah, ya sebenarnya sesuai apa yang kita inginin gitu. Maksudnya kayak hati kita seperti mana nih, misalnya kita pengennya masuk ke BEM atau mungkin masuknya ke lembaga dakwah atau mungkin ya bisa juga Matan atau mungkin ke arah pergerakan, ya silakan aja gitu, kita kalian selami gitu. Tapi satu sisi jangan mudah, yang tadi udah dibilang gitu, jangan mudah terpengaruh dengan katanya gitu. Maksudnya kalau misalnya dengar nih, jangan masuk organisasi ini pahamnya begini gitu, yang ibaratnya bernada miring lah gitu ya. Agak sholat tadi gitu Bang ya. Benar yang Ipul bilang, ya coba klarifikasi sendiri gitu, lihat tabayun lah gitu Bang ya, kalau bahasa kampus ya Bang ya. Kayak gitu. Kalau misalnya emang lihat kayak anak tongkrongan gitu, misalnya di mata kita itu nggak baik, ya udah kita ajak baik tuh. Jangan Bang. kita jauhi. Lebih positif lah gitu ya Bang ya. Iya, intinya kalau kita punya pendirian positif, ya udah kita selain kita cari hal yang positif, kita juga menebarkan hal yang positif kayak gitu. Itu sih. Paling gitu aja ya abang-abang, kita bincang-bincangnya kayaknya udah kemalaman gitu ya. Kita asik banget ya perkenalan kita terhadap tasawuf gitu. Teman-teman kita lagi konten pembuka aja gitu teman-teman. Mungkin semoga teman-teman bisa bisa ngambil pelajaran hikmah, ataupun seenggaknya setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman tertarik untuk mencari tahu apa itu tasawuf gitu. Yang mungkin tadinya dulu teman-teman membenci ataupun teman-teman punya negative thinking terhadap tasawuf, atau orang-orang seperti saya mungkin gitu yang kalau ke kampus pakaiannya compang-camping gitu, kita nggak tahu gitu ya, dia nongkrong gitu, ataupun ya mungkin setelah ini teman-teman bisa teman-teman bisa tabayun gitu, atau tanya ke abang-abang ini gitu untuk klarifikasi ataupun sekadar nanya-nanya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Tunggu aja mungkin konten selanjutnya, mungkin teman-teman bisa request juga
bisa langsung bisa langsung DM IG-nya kalau teman-teman punya request konten bahas apa gitu. Nanti bisa atau hubungin saya atau Bang Ipul atau Bang Hafiz, nanti kita coba obrolin gitu. Dan juga terima kasih kepada Bang Hafiz dan Bang Ipul gitu ya. Semoga selalu baik-baik gitu ya, selalu lancar lah urusannya gitu. Semoga kita juga bisa bikin konten lagi minggu depan. Oke gitu ya teman-teman, terima kasih atas atensinya. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma waffiqna mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.